wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12. Kali ini akan membahas tentang menggunakan ketentuan pembagian hukum waris Islam dalam kehidupan. Mari kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebagai pengantar, mari kita saksikan ilustrasi berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Fariha, kelas 12 MIPA 1. Oh iya, apa kabar nak? Alhamdulillah baik Pak. Mohon maaf ya Pak, sore-sore telepon. Semoga tidak mengganggu istirahatnya Bapak. Iya. Boleh? Ini Pak, beberapa tahun yang lalu kakek dari ayah saya ini meninggal dunia. Nah kemarin itu dalam silaturahmi keluarga sempat dengar pembicaraan ayah dan 2 orang paman saya dan juga 3 orang bibi mau membagi harta peninggalannya kakek. Iya. Nah di sini saya mau tanya Pak, sebenarnya ketentuan pembagian harta warisan itu bagaimana ya Pak? Kalau boleh tahu, istri kakek masih ada nggak? Nenek? Masih ada Pak, masih ada. Masih ada. Terus saudara-saudaranya ayah? Saudara laki-laki ayah masih ada 2. Berarti 3 dengan ayah ya? Iya. Nah, Saudara perempuannya ayah ada 3. iya. Baik. Selain itu masih ada lagi kira-kira? Cucunya kakek masih ada banyak Pak, 5 laki-laki dan 11 perempuan. Oh baik. Kalau begitu berarti ada istri kakek, kemudian ada ayah dengan 2 orang saudara ayah laki-laki dan 3 orang saudara ayah perempuan. 7 ada 5 laki-laki dan 11 perempuan ya. Iya Pak. Baik, bagaimana kalau Bapak jawab pada saat jam pelajaran besok? Iya, tidak apa-apa Pak. Nah, anak-anakku sekalian, dari ilustrasi tadi kita mendapatkan data tentang ahli waris. Bagaimana cara menggunakan ketentuan hukum waris Islam pada kasus tersebut? Untuk menyelesaikan pembagian harta warisan pada contoh kasus tersebut, maka kalian bisa menggunakan langkah-langkah. Pertama, menginventarisir semua ahli waris yang ada. Kedua, memeriksa apakah ada penghalang atau tidak. Apakah ada ahli waris yang terhijab atau tidak. Ketiga, periksa ahli waris ashabul furud dan asobah. Yang keempat, menentukan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dan porsi bagian masing-masing. Yang kelima, menentukan asal masalah. Yang keenam, menentukan saham atau siham masing-masing ahli waris lalu menjumlahkannya. Yang ketujuh, selanjutnya hitung bagian masing-masing ahli waris. Dari contoh tadi, kita mendapatkan data bahwa ahli warisnya adalah seorang istri, 3 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan, 5 orang cucu laki-laki, dan 11 orang cucu perempuan. Setelah memeriksa ahli waris yang ada, maka kita dapat menyimpulkan ahli waris ini tidak ada yang terhalang, tapi ada yang terhijab. Siapa yang terhijab? Yang terhijab adalah 5 orang cucu laki-laki dan 11 orang cucu perempuan. Terhijab oleh anak.
maka yang berhak mendapatkan harta warisan dalam contoh kasus ini adalah seorang istri. Dia sebagai ashabul furud, porsinya 1/8. 3 orang anak laki-laki sebagai asobah binafsihi, dia mendapatkan sisa bersama 3 orang anak perempuan sebagai asobah bighairihi. Maka bagian seorang istri dalam contoh kasus ini adalah 1/8 harta dari peninggalan suaminya. Sisanya adalah bagiannya anak. Lalu bagaimana menentukan bagiannya anak? Berapa bagiannya anak laki-laki dan berapa bagiannya anak perempuan? Maka cara menghitungnya menetapkan asal masalahnya dulu. Asal masalah untuk contoh kasus ini adalah 9. Untuk 3 anak laki-laki itu adalah 6 bagian. Untuk 3 anak perempuan 3 bagian. Maka setiap anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, setiap anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Inilah yang dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Nah, sangat gampang bukan? Untuk menggunakan ketentuan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih menguatkan lagi pemahaman kita bagaimana membagi harta warisan berdasarkan hukum Islam, mari kita simulasikan sebagaimana berikut ini. Begitu mudah untuk membagi harta warisan berdasarkan hukum waris Islam. Di sana tentu akan dapat banyak fadilah dan keutamaan. Insya Allah kita akan ketemu pada pembelajaran materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.